Selamat siang, saya dari kelompok 4 untuk presentasi perusahaan dagang sistem informasi manajemen perseroan terbatas Tokopedia. Lanjut, Mas. Ya, dosen pengampunya Bapak Tan Evan Tandiano, SS, PDK, MPSDM, MSDM. Dan ini kelompok-kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan NIM 121200342, Wilis Tumarang 364, Monta Rizky, dan 336, Muhammad Naufal Ramzi. Yang bab pertama, pendahuluan. Latar belakang perusahaan. Teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi internet, di mana dahulunya internet hanya digunakan untuk keperluan bertukar informasi dan berkomunikasi oleh segelintir atau sekelompok orang. Berbeda dengan dulu, sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan teknologi internet pada saat ini lebih fleksibel dan digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu bidang yang sekarang sedang banyak diminati dan digeluti oleh masyarakat adalah e-business atau bisnis online. Bisnis online banyak diminati karena modal yang kecil dengan keuntungan yang lumayan besar dan jangkauan yang luas. Salah satu perusahaan yang melakukan bisnis online adalah Tokopedia. Mendengar nama Tokopedia, siapa yang belum tahu nama tersebut saat ini? Terlihat sekilas, Tokopedia layaknya seperti toko-toko online yang lain. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, Tokopedia merupakan sebuah ensiklopedia toko online yang ada di Indonesia. Sejarah Tokopedia dibangun berawal dari mimpi foundernya yang percaya di mana suatu saat akan berhasil menembus pasar Indonesia diimbangi dengan kerja keras mereka. Tokopedia merupakan pasar atau mall online terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan gratis. Sekalipun memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dan pembayaran unik adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima order dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke pembeli. Sedangkan untuk penjual, keuntungan yang ditawarkan adalah perluas pasar pada para pengguna unik yang ingin membeli di berbagai merchant Tokopedia. Pilihan pembayaran baru selain yang sudah ada ini akan memberikan transaksi online yang lebih cepat dan mudah. Dan ini ya rumusan masalahnya ini kalian bisa dilihat. Ya, 2,1 sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Sistem informasi yang digunakan perusahaan Tokopedia adalah berbasis e-commerce yang dikenalkan melalui aplikasi Tokopedia. Tokopedia juga merupakan wadah untuk masyarakat berbelanja online, yaitu pemesanan barang, pembayaran, dan barang bisa datang langsung ke rumah pelanggan. 2,3 analisis sistem informasi perusahaan Tokopedia. Toko online ini didirikan oleh dua orang asli Indonesia yang bernama Leontinus Alpha Edison dan juga William Tanuwijaya pada tahun 2019. Tepatnya pada hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 2009. Modal awal untuk mendirikan toko online ini sebesar 2,5
miliar yang diberikan oleh PT Indonesia Duitama yang merupakan perusahaan multinasional Indonesia baru. 6 bulan Tokopedia sudah mempunyai 23.000 anggota yang aktif, mempunyai 2.500 toko online di dalamnya dan menawarkan produk sebanyak 42.000 dalam bentuk barang dan juga jasa. Total transaksi di 6 bulan pertama juga sangat menakjubkan, yaitu mencapai 1 miliar. Dan selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang ada di Tokopedia yang terbilang cukup lengkap, yakni BPJS, listrik, PLN, RPDAM, toko cash, pulsa, TV kabel, angsuran kredit, donasi, dan voucher game. Ya, pengembangan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya 4 komponen utama sistem informasi, yakni Transaction Process System, Manajemen Informasi System, Decision Support System, dan Manajemen Information System, dan Executive Information System. Yang pertama, Transaction Process System adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Biasanya dalam sebuah perusahaan digunakan customer support atau kasir atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Transaction process terdapat pada aplikasi dari Tokopedia, aplikasi yang berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan beberapa fitur-fitur yang ditawarkan untuk dibuatkan transaksinya. Sementara sistem dari transaction process dihandle oleh customer service yang bertugas menangani masalah dari customer dan merupakan pihak yang akan berinteraksi langsung dengan customer. Yang kedua, manajemen information system. Sistem informasi ini yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Laporan ini berguna untuk efisiensi dalam transaksi proses sistem di Tokopedia. Manajemen informasi ini terdapat pada laporan data dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor. Laporan yang dikeluarkan dapat berupa statistik dan data pemesanan selama kurun waktu tertentu atau kinerja dari karyawan-karyawan yang ada. Yang ketiga, Decision Support System. Sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Executive Support System dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Decision Support System pada Tokopedia menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data, memberikan saran, keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur, atau layanan, dan tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Tokopedia. Yang keempat, Executive Informasi System. Bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut di Tokopedia. Komisaris utama merupakan bagian dari eksekutif informasi sistem sesuai tugasnya sebagai pembuat kebajikan dan pendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Government. Ya, selain penjelasan di atas, Tokopedia juga memiliki fitur diantaranya seperti seperti ini. Yang pertama, Gold Merchant merupakan fitur berbayar yang memberikan kemudahan untuk penjual dalam mengelola toko, fasilitas tambahan yang ada pada Gold Merchant.
Di antaranya yaitu penghitungan kurs dolar, penambahan admin untuk kelola toko, informasi toko fisik pada katalog, dan masih banyak lagi. Yang kedua, statistik toko. Statistik toko adalah sarana bagi para penjual untuk mengetahui informasi serta statistik tentang transaksi. Produk dan pembelian informasi ini bisa Anda gunakan untuk mengatur strategi peningkatan penjualan. Statistik toko memiliki filter tanggal pada bagian kanan atau dashboard, sehingga Anda dapat mengatur periode data statistik yang ingin dilihat. Kelebihan dan kekurangan pada sistem Tokopedia. Kelebihannya, aplikasi dan website Tokopedia mudah digunakan. Pengguna dapat mencari dengan mudah barang yang dibutuhkan karena banyaknya penjual yang menjadi mitra Tokopedia. Pengguna dapat bertransaksi dengan aman, dana yang ditransferkan oleh pembeli akan diteruskan kepada penjual. Apabila pembeli telah mengkonfirmasi penerimaan barang dan tidak ada komplain terhadap barang yang dibelinya. Tampilan pada aplikasi dan website menarik, namun simpel sehingga mudah digunakan. Yang terakhir, pilihan metode pembayaran yang lengkap dan dapat melakukan pembayaran secara instan. Selanjutnya, untuk kekurangan pada sistem Tokopedia dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan kekurangan sistem pada Tokopedia ya. Yang pertama, terlalu banyak produk spam, yaitu produk yang harganya rendah, misalkan 100 perak, bukan bonus dan bukan harga asli, namun hanya berisi informasi atau basa-basi, sehingga mempersulit pembeli ketika mencari barang dengan urutan harga termurah. Yang kedua, verifikasi pembayaran untuk transfer manual cenderung lama, terutama saat maintenance. Yang ketiga, untuk tools yang reputasi dan statistik di bawah 90%, pembeli tidak bisa percaya begitu saja. Oke, lanjut ke 2.3, proses rekrutmen karyawan Tokopedia. Yang pertama, melalui online aplikasi. Tokopedia mempunyai website sendiri mengenai rekrutmen karyawan yang secara langsung dipost di website tersebut. Jika karyawan yang ingin bekerja di Tokopedia harus memiliki akun dan membuat akun sendiri di website tersebut. Setelah membuat akun, kita bisa menambahkan beberapa berkas seperti upload CV, ijazah, dan transkrip nilai atau sertifikat lainnya. Isi juga data diri lengkap agar perusahaan bisa menghubungi jika memang terpilih masuk ke proses tahap rekrutmen. Ada banyak lowongan yang bisa di-apply di website Tokopedia Karir ini. Usahakan untuk menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan juga dengan skill yang kita miliki. Jika sudah menentukan, maka kita, orang yang ingin mencari pekerjaan, bisa melakukan submit CV yang sudah di-upload sebelumnya. Yang kedua, fokus group discussion media. Tahap selanjutnya adalah FGD. Namun sebelum melaksanakan tahap FGD ini, ada penjelasan dan presentasi singkat mengenai company profile dari Tokopedia. Sebelum tes, kita akan diminta untuk mengerjakan pertanyaan esai seputar pertanyaan yang menyangkut dengan posisi yang kita lamar. Setelah tes selesai, berlangsung maka masuk ke tahap FGD. Semua peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda. Pertanyaan dan studi kasusnya seputar masalah prioritas dan masalah pelayanan konsumen. Usahakan untuk aktif namun tidak mendominasi alur jalannya diskusi. Jangan terlalu cepat menyangkal saran orang lain yang juga memberikan solusi yang masuk untuk kepentingan bersama. Jika sudah mendapatkan hasil yang pas untuk kelompok, maka presentasi hasil diskusi dengan kelompok lain. Dan kelompok lain boleh bertanya seputar kasus yang diberikan. Hasil FGD tadi akan didapatkan sekitar 3-4 hari setelah FGD berlangsung. Maka calon pelamar haruslah bersabar. Yang ketiga,
interview user Tokopedia. Interview user, kita akan bertemu dengan SPV atau manajer dari Tokopedia langsung yang memakai jasa kita nantinya. Ada baiknya calon pelamar mempelajari mengenai posisi yang akan melamar saat ini, karena pertanyaan yang penting adalah mengenai seberapa paham untuk posisi yang dilamar calon pelamar. Yang ke-2.4, tantangan yang dihadapi Tokopedia. Co-founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi UMKM ketika berjualan di e-commerce adalah rendahnya daya beli masyarakat yang bisa menyebabkan menurunnya penjualan. Padahal sebenarnya demand atau permintaan banyak, tapi daya beli masyarakat di pasar yang rendah. Menurut owner, rendahnya daya beli di pasar juga disebabkan beberapa faktor, seperti tidak optimisnya ekonomi nasional, membuat masyarakat lebih cenderung berpikir untuk saving daripada spending. Untuk itu, Tokopedia membuat beragam inisiatif atau memberikan stimulus hingga insentif agar mendorong terjadinya transaksi online, seperti memberikan fasilitas bebas ongkir, cashback, hingga beragam program promosi. William mengatakan selama pandemi kemarin juga ada beberapa kategori demand yang tinggi. Hal ini terjadi lantaran dipaksanya masyarakat untuk diam di rumah untuk meminimalisir wabah pandemi COVID-19. Yang 2.5, inovasi pengembangan e-commerce CRM dalam menghadapi globalisasi. Pengembangan e-commerce melaju dengan sangat pesat dan mengalami banyak perubahan inovasi yang signifikan. Perkembangan ini mengubah keseluruhan pola hidup manusia, mulai dari pola pikir, karakter, sikap, dan pola konsumtif sehari-hari yang dimilikinya. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang terus mengembangkan bisnis online menjadi sebuah entitas pelayanan yang luar biasa kepada konsumennya. Lebih jauh lagi, Tokopedia memiliki banyak penawaran yang menarik serta harga yang kompetitif, sehingga membuat kebutuhan konsumen yang sangat baik. Dalam jurnal metode The 7S McKinsey dan menganalisis dengan hubungan antara IT, IS Business Strategy, maka akan diperoleh inovasi apa yang seharusnya dilakukan oleh Tokopedia agar dapat lebih mengembangkan sayap bisnis e-commerce yang telah dimilikinya. Pelayanan CRM seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Tokopedia sehingga loyalitas pelanggan menjadi semakin erat sebelumnya. Bagaimana keuntungan akan mengalir kepada perusahaan dan sumber daya manusia seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Tokopedia. Itu semua adalah merupakan sebuah tantangan besar di era globalisasi karena persaingan e-commerce yang sangat ketat. Nah, ini adalah tampilan contoh ilustrasi gambaran aplikasi Tokopedia. Pertama kita buka aplikasi Tokopedia, cari produk, terus bayar, konfirmasi, baru barangnya datang. Ini keuntungan calon merchant ya, kalau misalnya dia buka toko di Tokopedia. Yang pertama, buka toko gratis tanpa biaya apapun. Yang kedua, kawan Indonesia. Yang ketiga, layanan pengiriman lengkap, banyak fitur pendukung jualan. Oke, terakhir kesimpulan. Keberhasilan bisnis e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen. Dari konsumen ada dua hal yang sangat paling berpengaruh, yaitu security bertransaksi dan kepercayaan. Dari survei yang telah dilakukan maupun dari hasil pengolahan data dan pembuatan statistik, dapat kesimpulan pertama, kaitan yang erat antara security bertransaksi dengan kepercayaan pengguna internet. Yang kedua, security bertransaksi, ini security maksudnya pengamanan saat kita bertransaksi ya, security platform. Kepercayaan pengguna internet secara bersama-sama mempengaruhi tingkat keberhasilan e-commerce. Semakin tinggi tingkat keamanan berbelanja dan tingkat kepercayaan, maka semakin tinggi pula keberhasilan e-commerce. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa kepercayaan lebih pengaruh terhadap keberhasilan bisnis daripada security. Tanpa adanya kepercayaan pengguna internet, maka security transaksi tidak berpengaruh banyak terhadap penghasilan bisnis e-commerce. Dari hasil tersebut, para pengusaha e-commerce perlu menetapkan strategi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet, baik konsumen maupun potensial konsumen, dengan memperhatikan faktor penentu kepercayaan seperti menjaga reputasi, memberikan pelayanan andal, menjaga kepuasan konsumen, memperlihatkan
profesionalitas. Misalnya dengan menampilkan 58-59 komponen yang menarik, memberi kemudahan transaksi, tunjuk yang jelas, dan memberikan garansi produk. Meskipun security transaksi kurang berperan dibanding kepercayaan, perusahaan e-commerce juga memperhatikan aspek ini. Security punya pengaruh positif terhadap keberhasilan bisnis dan juga berhubungan dengan kepercayaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.